محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. حضرة المحترمين para alim ulama, para sesepuh bini sepuh wabil khusus ingkang sami-sami kita hormati Abah Kiai Haji Nur Hamim Al-Hafidh dan sedaya para kiai, para ustad, para sesepuh bini sepuh ingkang boten saged kula sebat setunggal saha setunggal asmanipun tanpa ngirangi hormat ta'zim saking kawula. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau Abah Kiai Haji Nur Hamim dan orang tua kita, guru-guru kita, Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, dan semoga Allah selalu beri kekuatan, kesabaran di dalam membimbing kita, di dalam mengajak kita untuk dekat kepada Allah, di dalam mengajak kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kita untuk cinta kepada ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nate dawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wan nafsi allati baina jambaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sampai aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang paling dia cintai, menjadi orang yang paling dia prioritaskan, lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, lebih daripada cintanya kepada anaknya, lebih daripada cintanya kepada orang-orang lain, lebih daripada cintanya bahkan kepada bahwasannya betul sekali yang dikatakan, cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu perlu pengorbanan. Cinta itu tidak hanya cukup kita mengatakan cinta, tidak. Cinta tak hanya cukup dikata, tapi cinta butuh fakta. Cinta butuh bukti, cinta butuh pengorbanan. Bagaimana bisa ada pengorbanan? Kita lihat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau tadi, beliau mengatakan iman seseorang sempurna ketika dia lebih mencintai Nabi Muhammad dibanding cintanya kepada orang tuanya. Ini pengorbanan. Dibanding cintanya kepada anaknya, ini pengorbanan. Dibanding cintanya kepada orang lain, ini pengorbanan. Bahkan dibanding cintanya kepada dirinya sendiri, ini semua adalah pengorbanan. Jadi kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita harus penuh pengorbanan. Tapi pengorbanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Pengorbanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengorbanan yang pasti beliau akan membalasnya. Kados nyuwun sewu, jenengan-jenengan sedaya niki wonten teng bulan Rabiul Awal nggih. Wonten teng bulan kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kawula sedaya sering ningali teng pundi-pundi kemawon wonten diadake majelis Maulid Nabi. Nggih napa mboten? Kinten-kinten niku ngadake majelis Maulid niku metu dhuwit napa mboten? Metu dhuwit napa mboten? Metu dhuwit. Sing ngadake metu dhuwit, kesel tenagane, pikirane, sing teka ya metu duit bensin, nggih napa mboten? Tenaga metu, sing mlaku ya Masya Allah. Dan itu semua adalah pengorbanan. Pengorbanan kita untuk siapa? Untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sing ngadak-ngadake maulid, sing hadir-hadir maulid niku majelis-majelis sedaya, termasuk salah setunggalipun kula panjenengan sedaya kempal teng mriki waos rotib, kemudian hataman mangkeh dilanjut maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan kok gelem mirengke ngaji, mirengke zikir, mirengke maulid, sholawat, niku adalah salah satu bentuk pengorbanan. Jenengan manut kalih Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, jenengan katut kalih Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Manut katut, minal manutin minal katutin. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita lihat bagaimana cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam cintanya mereka berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela untuk mengorbankan dirinya, bukan hanya hartanya saja, bukan hanya pikiran tenaganya saja, tapi nyawanya mereka rela untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, ketika beliau dikejar-kejar, beliau bersama sahabatnya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau naik ke gunung, kemudian di gunung itu beliau dan Sayyidina Abu Bakar bersembunyi di gua apa? Gua Sur. Gua Sur niku Masya Allah, bukan kemudian gua itu tempat yang rendah, jenengan nek ningali mugi-mugi saged budal haji umroh, amin ya rabbal alamin. Jenengan mangke nek budal mriko jenengan ningali gua niku bukan gua yang rendah, tinggi di atas gunung, yang bahkan gunung itu jenengan nek ngertos munggah niku nek saiki mungkin pun gampang, nek riyin batu-batuan. Saniki mawon teh tasih batu-batuan, tapi pun wonten dalane, alhamdulillah. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lari dari kejaran para kafir Quraisy, beliau akan hijrah saat itu ya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi siapa? Kalau bukan demi umatnya. Itu pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mau naik ke gunung yang tinggi seperti itu untuk hijrah, kemudian dan tujuan itu semua adalah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika masuk ke dalam gua itu, sebelum masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan betapa cintanya beliau kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ampun jenengan mlebet riyin, kula riyin mawon. Mangkeh nek wonten napa-napa, wonten kewan sing berbisa, mungkin ula napa kala jengking, pun biar kula riyin sing kenging, kula riyin sing kena mboten jenengan. Kemudian itu di saat itu adalah di malam hari, gelap, di dalam gua yang gelap, tidak ada penerangan sedikit pun. Di saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipersilahkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Beliau dalam gelap itu meraba-raba tembok gua. Meraba-raba tembok gua, di setiap ada lubang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyobek pakaiannya. Disobek pakaiannya, kemudian ditutupkan ke lubang tersebut supaya tidak ada hewan yang bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap lubang disumpeli sama Sayyidina Abu Bakar dengan bajunya. Sampai kemudian beliau sudah yakin semua itu sudah tertutup, tinggal satu lubang saja. Tapi baju Sayyidina Abu Bakar sudah habis. Sudah habis untuk menutupi lubang-lubang tersebut. Dipersilahkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Kanjeng Nabi mlebet pun sedaya pun aman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam gelap malam, dalam gua, Rasulullah tidak menyadari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bajunya sudah habis untuk menutupi lubang-lubang yang ada di gua tadi. Satu lubang yang tersisa itu kemudian ditutupi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tumitnya, dengan tungkaknya. Ditutupi oleh beliau. Singkat cerita, sampai terbit fajar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dan menyadari saat itu sudah ada penerangan bulan. Saat itu Rasulullah menyadari bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pakaiannya sudah tidak ada. Beliau sudah tidak pakai pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fa aina thawbaki ya Abu Bakar?" Di mana pakaianmu Abu Bakar? Diceritakan sama Sayyidina Abu Bakar, tadi malam aku masuk ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma ja'al Aba Bakrin ma'i fi darajati yaumal qiyamah. Ya Allah,
jadikan Abu Bakar bersama aku di derajat yang sama denganku kelak di yaumil qiyamah. Pengorbanan Sayyidina Abu Bakar mendapatkan doa langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan bersama dengan Rasulullah di derajat yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita semua yang mengeluarkan pengorbanan, apapun yang kita keluarkan pengorbanan tersebut tidak sia-sia pengorbanan itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya nanti kita baca dipimpin oleh Abah Kiai Haji Nur Hamim. Maulid beliau Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan ma'ana farah bin Nabi asa alaina yadum. Beliau mengatakan di dalam diri kita bersama, di dalam hati kita bersama terdapat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asa alaina yadum. Semoga perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah perasaan yang langgeng, perasaan yang tidak pernah hilang, perasaan yang tidak pernah luntur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau melanjutkan, an-nabi wafiyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang membalas kebaikan yang dilakukan kepadanya. Yuhibbu man yuhibbu. Rasulullah cinta kepada orang yang cinta kepada Rasulullah. Wa yafrahu biman yafrahu bih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagia sebab orang yang bahagia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu mimpi orang yang soleh, ini dalam mimpi orang yang soleh tidak bisa kita katakan sebagai hadis, nggih. Dalam mimpi orang yang soleh, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan kepada orang soleh tersebut, man fariha bina farihna bih. Orang yang bahagia karena aku, kata Rasulullah, aku pun bahagia karenanya. Akan dibahagiakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mau membahagiakan dengan apa? Kita akan mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten ajeng dangu-dangu niki wonten setunggal cerita malih cintane para sahabat niku sampai membuat orang kafir itu takjub, sampai membuat orang kafir heran. Abu Sufyan ketika beliau belum masuk Islam, beliau menawan, ada seorang sahabat Nabi pada saat itu ditawan sama Abu Sufyan. Sahabat niku bernama Zaid bin Ad-Dadhinah. Zaid bin Ad-Dadhinah ditawan pada saat Rasulullah SAW dakwahnya masih secara secara diam-diam. Ditawan, kemudian akan dihukum, akan dipenggal kepalanya. Ini di ujung kematian. Dibawa keluar dari tanah haram Mekah sampai di batas keluar tanah haram. Abu Sufyan di saat dia masih belum masuk agama Islam ngomong sama Zaid ini, wahai Zaid, semoga Allah membuat kamu ini adalah orang yang cerdas. Kamu tak kasih tawaran. Kalau kamu mau, kamu berarti cerdas. Tak kasih tawaran, maukah kamu? Sekarang kamu duduk bersama keluargamu. Kamu bisa ngobrol, kamu bisa senang-senang sama keluargamu. Yang ada di tempatmu sekarang adalah Muhammad, kami penggal kepalanya. Mau enggak kamu? Ini di ujung kematian ini. Dikasih pilihan dia bisa selamat, tapi asalkan yang mengganti tempatnya itu adalah Nabi Muhammad. Apa kata Zaid? Zaid bin Ad-Dadhinah mengatakan, demi Allah, saat ini Nabi Muhammad SAW ada di rumahnya bersama keluarganya, tertusuk duri kakinya saja, demi Allah aku tidak rela itu terjadi pada Nabi Muhammad. Itu cintanya Zaid bin Ad-Dadhinah. Di ambang kematiannya, ketika pedang itu sudah ada di lehernya, dia tidak sama sekali lupa dengan cintanya kepada Nabi Muhammad. Dia mau mengorbankan nyawanya adalah demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di saat itu Abu Sufyan beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadan. Aku sama sekali tidak pernah melihat, aku tidak pernah ketemu dengan orang yang mencintai orang lain sebesar cinta daripada sahabat-sahabatnya Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka dari itu sekali lagi kula panjenengan sedaya sing hadir teng mriki, sing ngadake Maulid Nabi, sing pokoke sing dados suksese acara-acara kados dalu punika pengorbanane panjenengan boten sia-sia. Mangkih sing bales langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan nglayani tamu-tamune Kanjeng Nabi, jenengan nglayani majelis-majelis Kanjeng Nabi, man khadama khudima, sing sapa nglayani bakal dilayani. Dan jenengan bakal dilayani kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi ingkang sekedhik ingkang singkat niki saged nambahi tresna kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan mugi-mugi hadire kula panjenengan teng majelis niki dadosaken dosa-dosa kula panjenengan diampuni kalih Gusti Allah, hajat-hajat kula panjenengan dikabulke kalih Gusti Allah, amal-amal ibadah kula panjenengan sedaya ditampi kalih Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.